semua? Kita sudah puas memuji Tuhan. Kita lihat firman Tuhan untuk kita hari ini yang terambil dari Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai dengan 14. Saya baca lagi saudara-saudari genapnya. Peringatan supaya jangan murtad, ya. Judul kita adalah kedewasaan rohani. Kalau saudara dewasa rohani, saudara tidak akan murtad. Saudara tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Kita baca, saya ganjil ya, nanti saudara-saudari dengar. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi dekatkan asas-asas pokok dari kenyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, ia adalah anak kecil sama-sama. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Sudah punya filter saudaraku, ya. Panca inderanya terlatih. Panca indera pendengaran, penglihatan, perasaan. Saudaraku harus terlatih di dalam Tuhan. Kalau nggak terlatih, nggak akan bisa kita mencapai dewasa. Ya, semua panca indera. Bagaimana mata melihat, apa yang kau lihat? Lebih suka melihat yang gelap-gelap, yang jelek-jelek, itu jangan. Ya, saudaraku, jangan nggak perlu kita lihat itu. Rusak pikiran kita, rusak hati, perasaan. Apa yang kita lihat itu bisa merusak. Tapi kalau kita melihat yang baik, nah ini dia. Senangnya lihat yang baik mau lihat bukan orang berburu amat usah dia di situ. Kalau kita lihat kita, udah sorry bereng kata bahasa Batak. Ada amin saudara? Jangan kalau melihat kekurangan orang menunggu ini sampai berbusa-busa, ngomong kesana kesini kesana kemari. Itu kan cermin orang dewasa. Ya, mulut juga bagian dari panca indera kita untuk mengetap, merasa. Ya. Ini semua harus dilatih, saudara. Harus kita latih. Ya. Bukan hanya saja Tuhan yang melatih kita. Akhirnya jelas dia melatih kita tanpa kita lihat, tanpa kita tahu. Tadi terangkat tadi pujian. Tuhan kita setia, walaupun kadang kita nggak setia, tapi jangan karena Tuhan tetap setia, kau tak setia. Nggak dapat apa-apa dirimu, saudaraku. Tapi kalau ikuti teladan Yesus, seperti Yesus yang adalah setia sampai mati, baru kau dapat semua janji berkat yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Itu. Latih mata, telinga mendengar. Kalau mendengar yang merumpi aja, telingamu ini jadi membesar, saudaraku. Senang kali ya. Kalau orang sudah terlatih mana, kalau mendengar yang jelek-jelek, udahlah, tidak ada gunanya kita. Kita jangan-jangan yang kau dengar itu tak betul. Akhirnya kita ya lebih kejam fitnah daripada ngomong itu pandai seorang dunia. Kadang-kadang itu sudah membunuh karakter orang, membunuh kesetiaan orang gara-gara kata-kata kita, gara-gara rupiah kita, saudaraku. Kalau dibahas di kupat itu luar biasa. Tapi kita terangkan sedikit demi sedikit, saudara, supaya saudara paham. Kadang-kadang ada gitu. Seperti anak-anak kalau gak disuapkan ke mulutnya ini tak mau dimakan. Akhirnya cucu yang kecil ini aduh. Kayak gitu juga lah sirika waktu sekarang. Sirika dilarang makan tak mau bisa lagi. Tancap terus. Jadi gitu. Sekarang-kadang biarkanlah masa pertumbuhan kelihatan subur dan makmur enak. Kata kuliah cucu yang ada lagi ngasih makan mesti olah-olah begini baru mau masuk ke mulutnya. Kayak gitulah kadang-kadang.
Tapi itu kadang-kadang seperti itu secara rohani saudara. Diolah-olah saudaraku untuk masukkan ke mulut itu firman Tuhan. Keras. Jadi orang tua pun kadang-kadang begitu. Ikuti dia gak makan, matilah. Kadang-kadang pakai taktik segala macam kita bikin saudaraku. Diolah-olah dia. Masukkan ke mulut dia. Kan pas sampai mati dia. Balik-balik apa yang kadang berbelai. Jangan pula pakai kekerasan kau bikin tenaga dalammu. Nak 90 meter. Ada takaran dan ukuran. Secara jasmani saudara, secara rohani begitu, ya. Kadang-kadang orang rohani itu keras dan kejam kadang-kadang. Tujuannya untuk dirimu. Tanya setia di sini nih. Apa yang melihat? Mau yang setia dewasa warga itu kan, walaupun yang sudah dewasa itu ada juga akhirnya keluar dia saudara, ya. Saya bilang, perhatikan kalian ajaran dulu. Perhatikan, karena begitu sama anaknya di rumah. Begitu Ina Dewi itu masih lebih kejam Ina Dewi daripada Bapak Dewi. Kalau ngomong, ya saya perhatikan, saya maju, ya. Jadi kadang-kadang seperti itu, ya. Tujuannya adalah kebaikan. Amin. Kadang-kadang segala cara kita harus coba saudaraku, ya. Seperti sama anak saya menikahi seminggu sebelumnya. Mana? Apa kita orang tuh nanti dia menjadi? Oh tidak, iman kita itu perlu kita pergunakan. Amin. Apa yang kau akan di bumi terkorak ke surga. Jangan iman anakmu yang kau ikuti. Iya. Imanku di mana? Mana imanku itu? Tunjukkan. Bagi orang tua kepada anak pun kita praktekkan. Makanya jangan ngoceh aja di rumah yang nggak penting kau ocehin. Sekali ngomong tapi yang bermakna, berfaedah. Ya kan, pedas tapi sedap. Pedas tapi coba makan cabai saudara. Pedas. Coba nambah. Kalau udah pakai yang pedas-pedas itu nambah, tambah. Sedap. Saya suka cucuku itu yang nomor 1 kan. Saudara cabai aja tambah mah katanya. Ya kan, kuliah itu. Makanya saya disana kan. Ya, puji Tuhan saudaraku. Jadi secara rohani aku begitu. Yang setia yang lama-lama di sini, ketan banting, ada yang mana? Si Agus. Ada yang ketan banting, ya. Akhirnya mulut kembali lagi. Puji Tuhan, karena dirimang-rimanginya dilihat, ditimbang-timbang, jadi pikir, ternyata kembali lagi. Itu macam-macam banyak kembali lagi kemarin. Bukan karena mencari-cari mereka, tak perlu biarkan Roh Kudus yang bekerja. Karena kita harus sampai kepada kemenangan itu, amin. Jangan di awalnya kok, di akhirnya nanti masuk neraka, saudara. Ya, kalau saya mau memuji jemaat, saya mau memuji kalau pada tempatnya. Saya pun berkurang pujian loh pasti. Semua tahu itu. Pujian lengkap, teguran pelengkap. Ada amin, saudara? Kalau saudara sambut itu semua menjadi makanan yang enak, yang pedas itu enak, yang pahit itu pun perlu. Kadang-kadang pahit ngomongannya, ya kan? Tapi yang pahit, kalau orang suka makan yang pahit-pahit itu menetralkan. Jadi nanti kulitnya ini nggak digigitin nyamuk, karena dia pahit darahnya. Coba kalau manis darahnya, yang manis dimakan. Akhirnya kalau digerumungin nyamuk, kuman-kuman datang. Jadi hidup ini harus seimbang. Di dalam kebenaran firman Tuhan pun kita harus seimbang, amin. Kalau dilincin kau tanda disayang kau. Kalau ditegur kau tanda disayang kau diperhatikan. Kalau kita di masa bodohnya, gak ada lagi perhatian. Baru ngerti nggak maaf. Kalau nggak paham nggak ngerti lamban itu. Jangan. Anak-anak Tuhan kalau Roh Kudus dibiarkan bekerja nggak ada yang lamban. Cepat berpikirnya. Itu bahasa firman Tuhan, bahasa kebenaran. Amin. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kalau dipuji-puji naik telinganya 5 cm, kalau ditegur aja, ya jangan seperti itu lagi. Apalagi yang sudah lama-lama, tunjukkan kedewasaan, membuktikan bahwa di situ bertanya
Tuhan nyata padamu. Ya, kalau udah lama-lama di sini nggak ada saya puji-puji. Ya, tuntutan yang ada. Mana penyerahan, mana kesetiaan, mana ketekunan, mana pelayanan, itu yang ada, harus itu yang ada. Saya tidak mau jemaat saya terus dari zaman dulu itu namanya idiot, lamban kayak anak yang kurang sehat itu namanya saya. Saya tidak mau punya anak dari lahir idiot. Saya mau anak saya itu, anak saya empat sehat walafiat, pintar-pintar semuanya, sarjana. Kenapa? Saya bentuk dari kecil begitu rupa bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tangan melenceng ke kanan ke kiri itu. Kalau ada bandel-bandelnya sedikit normal, kalau nggak ada bandelnya kadang-kadang tak normal tuh. Supaya kadang-kadang dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dialami, tapi tidak sampai keluar dari jalur, dari rel kebenaran itu. Karena itulah betapa kerja kerasnya kita, betapa harus luar biasanya kita mengandalkan Tuhan supaya kita paham akan hal itu. Kalau kau malas bergereja, anak kau akan malas bergereja. Ingat, ya, jangan salah-salahkan sama siapa. Ada pula di sini dulu bapak-bapak, supir. Apa yang ajarkan di kaum ini? Kenapa? Aku menilai istri kau bagus, pekerja keras, setia, tekun. Kaunya aja meleleh-leleh. Jadi maksudmu, ya, pandai kau menilai orang lain, istrimu, tapi belajar menilai dirimu sendiri. Berkaca. Bukankah saya tersinggung saya diomongkan seperti tidak? Ya kan? Ini berarti kau bukan melihat yang bagus. Oh, baik kali istri mantap, kerja, dia tukang cuci pun mau, dia tukang apa pun mau, bantu apa pun mau, mengerjakan apa pun mau, berladang pun mau. Jadi apa lagi? Matamu tak melihat yang bagus. Keker-keker lagi rumah saya. Kalau bisa nanti, kalau kau pecandu bunga dan kuliah di ada bunga dan cantik kuliah, baru kau bisa ngomong. Ya, kalau kau nggak ngerti apa-apa, jangan kasih komentar. Saya seperti itu. Dan supaya saudara pun tidak gampang memberi komentar. Amin. Kelebihan kita harus kita buktikan itu. Harus ada, makanya harus menggali kelebihannya masing-masing. Harus. Makanya harus dipuji sendiri. Kenapa saya ditimpa bisa? Kenapa? Ini tadi suratnya. Jangan buang waktu sia-sia, buang pikiran yang sia-sia. Jangan gede rasa dan belajar. Jadi sia-sia semuanya. Waktu, tenaga, pikiranmu. Tidak mau. Saya bisa main gitar, saya bisa main drum, saya bisa main keyboard. Tapi tak luar biasa. Kenapa? Itulah yang mempergunakan waktu. Terutama anak gadis, perhatikan baik-baik. Pergunakan waktumu. Jangan lalap lihat handphone. Belajar. Ada dulu murid saya sekolah minggu di Jakarta. Dengan menonton kartun bisa dia pintar bahasa Inggris. Hebat kan? Jadi karena anaknya nggak ada, aku kasih anakku di rumah nonton tak pakai handphone, kasih bahasa Inggris. Biar pintar. Gak usah pakai les-les bayar mahal so. Kalau di Medan masih mendingan. Suruh mulai bahasa Inggris katanya. Oh depannya gue bahasa Inggris. Makanya gue jadi dokter kau. Bahasa apapun suka belajar. Mau ini mah supaya lebih canggih sticknya. Maksudnya berapa lah biayanya? 500 juta mah sepaket. Agak ya bang. Kalau di Medan cuma 100.000 ya. Jadi ke Medan laku katanya. Ya. Lah, kamu sekarang itulah contohnya kamu. Bagaimana kita mendaya gunakan, memaksimalkan, ya, murah meriah, ya kan? Tapi kita bisa mempergunakan itu. Ada amin? Iya. Kalau sekarang nonton yang ditonton sampai ada kemarin cerita, kau jadi kamu tinggal di sini ada anak gadis selalu ketipu. Ini dapat hadiah 12 juta. Minta nomor rekeningnya katanya. Akhirnya dibobol rekeningnya, punya rekening tak hati-hati dikasih pinjam ATM-nya. Ambil kok mau. Berhubung ya. Emang saya ini kok ATM pun. Nomor rekening boleh, nanti ku cek begitu. Ayo pada puang katanya. Pelajaran. Ya, bagi kita semua ya saudara.
tidak caranya anak yang membobol apanya ibu nggak tahu dia itu nggak tahu. Kalau tinggal di sini kan, tunggu mana tuh? Terserah Tuhan lah. Mau saya pulang dia anak yang bokeh bom saudaraku. Mau ya, abang berhenti nggak mau katanya. Itu rumahnya ceritanya nggak ada. Tapi lala gue mesti mangi-mangi kan. Menempat satu orang gitu, sampai di sana ada di situ. Ya, menjaga budak lama lah. Kalau sampai air kos-kos gratis saja, tinggal di sini dulu. Ada orang. Nah, yang itu ya kalau kehendak Tuhan dan kalau kehendak Tuhan, dia tuh pun yang terbaik. Ya, Tuhan kita luar biasa. Dia bisa mengadakan, menyediakan apa yang kita perlu butuh saat diperlukan. Itulah iman. Karena itulah, mari kita semuanya perhatikan ajaran-ajaran. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil, nggak ngerti apa-apa. Dituntut orang gila, dituntut pencuri, ikut dia. Kalau diajarkan yang benar. Jadi kalau kita sudah diajarkan kebenaran, tidak gampang mengikuti orang, ajaran orang tidak gampang. Nah, itulah ajaran yang kita sampaikan di tempat ini. Pegang ajaran Kristus. Amin. Supaya saudara menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Itu tadi, saudara harus bisa melihat dirimu udah macam mana, udah kuat kan? Gampang oleh kan? Gampang tersinggung kan? Gampang merajuk kan? Atau apa? Itu ciri-ciri anak-anak itu. Ya. Disuruh apa, dibilang apa, susah, nggak ngerti, nggak paham. Tapi kalau dia sudah semakin dewasa, remaja aja lagi. Cucu saya belum remaja, tuh saya SMK, ya. Habisnya dia nyuci piring, apa lagi nyuci piring ya mak? Apa lagi, ya? Dia bilang dia kaum muda, mau dia. Jadi kalau orang muda mulai ada kedewasaan itu, tapi umumnya ada kemauan. Jadi kemauan yang bagus kita kasih, ya, jangan yang berbahaya. Masa-masa jangan nanti kena apa kalau cuci piring belah. Awas hati-hati, yang piringnya ada cubit-cubit jangan dikasih. Jadi orang tua itu menjaga garis lurus seperti menjaga mutiara, karena menggampangkan semuanya, ya, supaya bersih tetap cantik. Ini tak bisa menjaga diri. Nah, semua harus kita ya ngerti ini itu saudaraku ya, menjadi yang terbaik ya. Memang ya pas kerja karena saya nggak bisa kerja. Balik nomor 2 itu neces. Makanya bikin nomor 2 aja langsung dinamuk mobil setiap hari. Ya, luas rumahnya itu lebih luas dari sini saudaraku. Kamar di atas aja ada 4. 2 di sini, ruang tamunya lagi. Ya, saya duduk di sini. Kok nak sampai segitu nak? Karena kalau apartemennya saudara kecil aja, TV 21 saudara, tapi hampir 1 miliar. Jual aja lah itu, beli aja dia apa di itu bisa dapat uang 4. Yang lain-lainnya kau beli sih. Aku bilang, mama, ngapain kalau nanti jangka waktu sekian nggak bisa lagi pernah nggak terus pak, yang penting udah nabung di situ uang. Saya masukin kali itu ya kan, anak kau sekolah jual 1, apa anakmu jual 1, sekolah jual 1, tapi gitu tuh. Dah, nanti dia cuma boleh pikirin. Nah, jadi seorang kita lah di sana. Kalau sudah kita didik mereka dewasa, berpikir, bertindak. Tanda-tanda orang yang dewasa itu yang pertama sekali, ya, perhatikan ini. Tetapi makanan keras adalah orang-orang untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi sudah terlatih. Jangan sama dengan kau masuk lubang yang sama. Sudah terlatih. Kalau kau disakiti, kau tidak membalas. Kalau dulu masih anak-anak mau membalas, kalau sekarang tidak lagi. Nah, kalau dulu disekol, ngamuk kau sekarang tidak lagi. Nah, kalau dulu dikasih kepercayaan bertanggung jawab. Dulu tidak, sekarang harus bertanggung jawab. Begitu tanda-tandanya. Ya, seperti itu. Kalau saudara di dalam Tuhan, makanya banyak orang yang berhasil
kita lihat ya di dunia ini adalah orang-orang yang dari gereja, dari penyanyi, dari film, kadang-kadang menjadi aktris, aktor dan lain sebagainya, bahkan pemain-pemain olahraga itu kalau dia orang Kristen, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jadi dengan kemampuannya, dengan talentanya, dengan berkat yang ada padanya, betul-betul dipergunakannya untuk Tuhan dengan setia, dengan bersyukur, ditingkatkan, diberkati sama Tuhan, lebih maju, terus lebih maju, lebih maju, lebih maju. Aku mendengar di sini anaknya mau ke Jakarta takut. Ada bapak-bapak yang takut, ada yang juga takut. Kenapa takut? Kalau anakmu punya kemauan, harus, ya, harus saudaraku, harus berani. Saya dulu begitu memang. Kalian gak ada yang jauh-jauh sama aku ya, gak ada yang boleh jauh-jauh. Saking aku sayang sama anak-anakku itu gitu, gak ada yang boleh jauh-jauh. Gak. Tiba-tiba lemas sudah SMA, ada kumpeng-kumpeng beratangan deh. Wah gawat dah, ini wah bahaya semua ini kan. Sana. Secara daging jantung kan anak gadis kan gitu ya. Ya aku aja lah. Kuliah diriku gitu. Aku aja berani. Opungku sampai nangis-nangis ke bawah kuliah dia. Mengandung-andung di sana katanya. Kenapa? Aku anak gadis ini jauh-jauh ke Jakarta. Ya maklulah cara berpikir orang di kampung kan orang-orang tua kan. Melusun awal. Tidak. Sakit akhirnya aku melawan dengan baik. Kalian mau kami mati disiksa sama bapak kami itu? Anakmu itu. Begitu nopung dulu. Opung bila naik di atas bukit belakang itu. Ya, naik dari situ di mengandungi dia di situ. Kan? Yang mengandungi siapa? Bapak. Oh, Ma. Disebutin nama bapak itu kan. Alah nih, mau anak kamu memang lagi. Kata dia kan. Jadi, nggak bisa baik-baik. Aku kan alat bilang, no. Kayak gitu. Percaya loh, Tuhan pelihara. Tapi sekolah polo men sekolah di mana men cita? Men kan di Santara kan sekolah kita. Enggak tahu. Aku sana. Karena Tuhan Yesus yang bilang ke situ. Kalau kata Tuhan aku sih enggak mau sama kan dia. Enggak mau tuh. Itu. Rumahnya kan agak di atas ketinggian. Jadi kalau bus tanah bus kelihatan kosong. Dari yang situ udah situ tuh menunggu tapi aku ngomong ini. Ada bus lewat. Stop. Hari lo mau pintu pemburu belakang. Malah udah mana kalian? Mana kau? Agak banyak. Saya kenal. Udah aku naik langsung dulu. Ya. Karena sayangnya. Begitu saya manusia. Tapi kalau udah bahaya di depan mata. Gak iya ini. Tapi saya doa bilang pagi siang sore malam menjaga mereka. Yang kebetulan bapaknya juga sering ada di Jakarta kan. Ada pelayanan di sana gitu loh. Jadi ya sudahlah. Ada bapaknya yang mengawasi di situ sambil pelayanan di sana. Terima kasih loh. Ya. Begitu juga yang satu lagi. Sinatan naik harapku kan lagi kan. Wah lawan lagi satu ini. Bahaya ini juga main game aja kerjanya. Kayak mana? Ya. Pakai anak lawak ya kan, mau bekerja, jadi dia ada pacaran ya kan, terus pacaran dan langsung masuk ya kan, kerja dia, apa lah, udah tamatnya di sekolah kan, dapat aja sarjana mudanya itu kan, artinya di tiga, ada kerjaan, berangkat kau, kalau kau berangkat setujui kau sama pacaran itu, masih kayak ini kan, yang mana? Semangatnya dia semangat lima, ya kan? Sinyal ini tuh, betul. Tapi hari besok, tidak ada tunggu seminggu 2 minggu, besok harus berangkat. Seminggu lagi lama, nggak ada tahun lawan, oh tidak. Kalau nggak mau usah, rumah, duduk naik atas. Cerita tahu lagi, mungkin di istri kita di pacaran kita kalian. Coba lihat, oke mak. Jadi kalau kau 3 tahun di situ terlibat ancam-ancam, betah kau kerja di situ bagus bekerja, menikahkan. Benar mah? Wah, lagi di atas.
ceritakan sama sirip kakaknya. Benar mak. Tapi 2 hari lagi ya, 2 hari lagi ya. Tidak bisa. Tapi mak kasihlah 200. Biar bilang lu pergi sana. Oh enggak lah. Kasih minuman kalau lagi mabuk, kau tengen kau batal lah besok. Ini 50.000 nah. Dia tinggal permisi kau bilang sama siapa? Ceweknya itu. Siapa? Si Esther itu. Tambah ya mak, sekali lagi. Mama ini cuma sana sama kompono, mas tambah ke. Gak ada. Nanti diracun di kursus itu namanya. Anak teman sekarang banyak yang gak beres. Kalau komen gigit kok. Ingat. Harus sampai di sini jam 7 pagi. Kalau tidak sampai kau batal semuanya. Ingat itu. Tambahlah cepet mak. Tambahlah cepet aja cepet. Lihat pasal. Nah, datanglah adiknya ini masih kecil di SD. Semua saudara-saudaraku meninggalkan aku. Ini jadi anak aku ini semua ya lucu-lucu lah, tapi ibu dan bagi saya. Jadi maksudmu? Hah? Jadi maksudmu apa? Kalau dia mau pergi, tinggalkan tak apa-apa kok. Sendiri pun aku tidak apa-apa. Ini boleh mak. Pilih. Sekarang kalian semua aku setuju sudah apa-apa. Oh enggak lah mak, aku di sini aja. Nangis. Orang dia kamu cari kerja. Kerja dia nanti Jakarta, ya kan? Datanglah dia. Wah, tunggu jam 7 gak mau dia. Tukang rekong lagi HP. Akhirnya dia naik kereta lagi ya. Sama dengan sirip gak naik kereta lah sampai ke Kuala Nampur untuk bawa hotel. Sudah dipesan tiket soalnya. Ya. Kalau aku dari dulu lagi dia anak milik gimana lah Tuhan, gimana ya terus masuk. Jadi sudah sekali. Uji lagi. Betul lah kata-kataku itu. Tak sampai 3 tahun di sana. Panggil nama sirip maka bilang penantian, oh dia rajin gereja kemarin kan? Kaum muda, ya di Bala Raya datang dia, selalu rajin dia. Kalau Cibogo gak ada, sampai 2,5 tahun ada. Kau cinta sama anak itu? Cinta lalu ini pun berapa tahun kan pacaran, ya. Harus terima kekurangannya. Dia anak hamba Tuhan, gajinya 30 hari 1 bulan. Jadi jangan banyak-banyak ya. Pokoknya pesta ada bikinnya, tapi jangan terlalu kita apa kali gitu. Terlalu kan orang Batak ini yang kayaknya mereka saudaraku. Opung robotnya, opung bunga, pokoknya gitu sih. Saya permisi ke bapaknya saudaraku, itu main-main kurasa katanya, tapi aku yang itu loh ya kan. Berterima kasih dikasih desa itu yang betul-betul tidak banyak cincong. Itulah kalau diatur. Tidak banyak cincong. Aku datang, maklum aja lah. Ada tempat dikuasai saya minum. Datang kan terus kegali. Itu. Asal aku bilang lebah. Dah, malah turun. Mulut ada. Nah, belok. Kaido ama. Nah, mulut tu. Kaya siya. Kung nasaw. Mesti ada na. Ada na. Alay ang baik di beto dah. Yang sederhana. Boleh. Nanti. Sedikit ada. Apa deh? Kalau istilahnya kan bagus gitu deh kan. Selesai seorang aku. Selesai. Nggak ada kuyang-kuyang sama aku. Ya kan? Nah. Puji. Tidak ada hubungan. Jadi itu. Biasa ngomong aku. Kalau kita percayakan semua kepada Tuhan, landasan hidup kita ini Tuhan. Jangan kita. Saya sempat waktu mendidikan anak saya yang nomor 2 baru bulan. Gimana itu? 1 minggu katanya mau dibatalkannya dan rugi 160 juta ganti. Dia pun sudah keluar banyak kan? 160 cicil nanti mana? Wah Tuhan, Yesus pun kau mau cowok yang muka aku ini, mau kelempar kan foto orang muka aku ini. Terserah, nikah kau. Mau kau tinggalkan nanti mau terbang kau mau ke negeri kau mau kemana, kau terserah dah. Tapi yang bikin malu. Pesta itu semua tahu, dia diundang, sudah booking segala sesuatu. Garang mangan. Bilang kalau mati aku gak tertutup mata aku kalau nggak nikah kau. Pokoknya itu tanggung jawab saya sampai kau menikah. Terserah, bagaimana caranya?
Tapi saya tetap berdoa sama Tuhan. Karena udah kulihat ini calon mantu itu, saya sudah bagus, sama baik, amat baik. Jadi mana orangnya hemat lagi kan? Di mana di dunia ini ada yang hemat, kerja rajin, anak diperhatikan, makanannya dikirimin, kesehatannya dijaga, udah tahu penyakitnya pun ada, kekurangannya ada, nggak pernah bergeming, nggak pernah komplain, nggak ada apa, ya harusnya juga, ya kan? Tapi namanya anak muda sekarang khawatir kan itu, ya kita yang orang tua ini yang memberikan gambarannya. Kalau bersama dengan Tuhan, kalau udah anak Tuhan kita, itu semua pengaturan Tuhan, amin. Itulah kedewasaan rohani. Makanya ibu-ibu dewasa, anak mau pergi berangkat ke Jakarta, ke luar negeri, berangkatkan, yang penting jelas kerjaannya. Mana bisa kita kumpul-kumpul ya, akhirnya di depan mata, setiap hari kau stres, setiap hari kau pusing, setiap hari kau bingung dan lain sebagainya. Bahasa sama Tuhan, serahkan kepada Tuhan, jangan lupa berdoa. Doa itulah tanda-tanda orang yang dewasa di dalam Tuhan. Gak usah mikirin orang, gak usah sibukin orang tau. Udah kayak mana, macam mana. Lihatlah di WA aku itu kan, siapa yang nonton status pin, bikin gambar sekicak kan, langsung komen, malas-malasan baca dia. Dibikinnya emosionnya itu, ada emosion dia. Ya, emot emosionnya. Berlari mau tuh emosion dong, emot nah lagi bagaimana? Apa sedih? Lihat kan, dibikinnya apa gambar orang yang mencari las rohani, berarti las rohani kan? Ada ibu yang bikin begitu, berarti las rohani. Mau lihat ada yang berdekat, itu malas begini deh. Aku lihat dia, Tuhan ya, berarti dia suka cita, bukan seperti orang ada yang iri dengki dan lain sebagainya. Ingat, kalau saudara iri dengki orang maju, kau tidak akan maju. Hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang bersih, tanda orang dewasa kita harus punya. Jadi kalau ada orang diberkati, ada orang maju, ada orang menerima segala kebahagiaan, kita harus dukung bahagia di situ. Amin. Apalagi kalau susah didukung. Kita berdoa ya Pak, ya Bu, begitu. Kalau latihnya mau kamu, nggak akan harap kau dapat yang terbaik. Makanya hati itu tanda orang dewasa, hati dibersihkan. Itu tadi seluruh panca indera. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan, ya, yang baik daripada yang jahat. Mana yang Tuhan senang, walaupun kadang-kadang kita rugi, itu tandanya orang dewasa dalam Tuhan. Ya, biarkan kalau untuk Tuhannya biarkan rugi, kalau karena Tuhannya aku rela berkorban, aku rela meninggalkan segala sesuatunya karena Tuhan, oleh Tuhan. Teladan kita Tuhan Yesus, dia meninggalkan kekuasaannya, kemahahebatannya untuk dapat sebagai manusia. Jadi cerminan anak Tuhan yang dewasa begitulah. Hanya itu kau ngasih sedikit aja udah hitung-hitungan, udah mau ngatur-ngatur. Jangan. Berilah kepada Tuhan. Amin. Tak perlu tahu kau itu mau dikemanakan itu. Kecuali misalnya ada pengurus ya, kalau dia tahu dia, ya kan? Ini bukan pengurus, bukan apa, jangan. Terus kita campur-campur yang tidak bagian kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, supaya berkatnya nyata kepada saudara, ya. Karena itu tanda-tanda orang dewasa. Kita lihat dulu Efesus pasal 4 ayat 13, ya. Kemudian yang satu, yang tadi yang pertama panca inderanya terlatih. Kemudian yang kedua bertanggung jawab. Efesus 4 ayat 13 dan 14. Baca satu orang. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 14 demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, di sekitar kita ini banyak licik-licik. Pendeta-pendeta mulai licik-licik. Ada udang di balik kepiting, ada maksud dan
Tapi kalau saudara sudah diberikan, sudah menerima pengajaran sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, satu iman, satu pengertian. Kalau saudara rajin bergereja, ini saudara kita sama-sama satu hati, sama-sama untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Hanya dengan rajin bergereja saja pun itu sudah bagian dari kesatuan iman. Amin. Apalagi yang lain-lain, didukung, doa, saling mendoakan. Itulah namanya satu. Ya, jangan lagi gampang-gampang tersinggung. Kalau ada yang mengingatkan kita, jangan. Ya, apalagi orang tua. Ingat, banyak orang tua seperti itu. Makanya sampai sekarang anaknya tak beres semuanya, pelayan, tapi anaknya tak beres. Kenapa? Pelayan kok pelayan, tapi di gereja kok kata-katain bawa rumah, ya itu dengan anakmu ya, semuanya mamaku ini. Jangan bilang, aku bilang, saya aja anak saya ini, jangan tersinggung ya. Oh bang, katanya, kenapa tersinggung? Yang penting sampaikan firman Tuhan, kalau nggak cocok di hati. Satu, bahwa dia bergereja di tempat yang mau lingkungan. Nah, dapatnya ajaran itu sama butuh dulu ini dokternya mama ini. Secara dagingnya mamanya saya, secara Tuhan, saudaraku, saya hamba Tuhan, tetap harus hormati anak saya sebagai hamba Tuhan. Amin. Begitu. Jadi sini pun ada orang tua pelayan Tuhan, hormati orang tua sebagai pelayan Tuhan. Jangan main-main. Maksud demikian orang yang dewasa iman. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencari kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, pengetahuan harus bertambah terus, kedewasaan penuh harus terus bertambah sampai penuh. Amin. Sampai kita mati tuh, nggak bisa sampai umur 70 nanti kau penuh, nggak ada gitu. Sampai mati kita terus, ya, bertumbuh terus, berkembang terus, penuhi terus, ya, sampai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ukurannya firman Tuhan, bukan ukuran gereja. Karena saya bersaksi, maklumlah masuk ke rumah itu agak masuk gang, ya kan? Ini udah dulu maksud saya katanya gini, kayaknya tante bantu doa lah dijual rumah ini, aku pengen ngambil tempat dia di sini dulu kali. Orang kampung semua katanya, Cinanya pun Cina kampung sini. Jadi anak saya tidur kan, udah nanti jam 8 malam masih berisik, karena anak di sini main-main apa aja. Terus dia berdoa, Tuhan, oh Roh Kudus, oh Tuhan Yesus, nggak bisa ke anak-anak itu minggir dari Tuhan, karena aku capek, aku mau tidur. Sadar dia dari kengantuannya, bergala lagi anak itu. Nah, itu kalau orang meminta kan tinggal minta sama Tuhan katanya. Ada men? Nggak usah ribut-ribut. Begitu juga suaminya ini berteleponlah teman-temannya, bahasanya bahasa sampah semua mah. Terus dia bilang begini, Tuhan Yesus, gak bisa itu telepon itu sampah semua itu sakit telinga mendengarkan. Terus teman-temannya itu, udah ya katanya, ini adalah yang mau kamu sehingga selesai di sana. Tinggal minta. Akhirnya kami bahas tentang Roh Kudus itu tadi. Nah, kalau kita dalam Tuhan jangan takut bertindak dan melakukan sesuatu. Karena pernikahanmu itu, anak-anak itu suruh ngambil, jangan kamu pakai keluar. Ya, jadi saudara terkasih, puji Tuhan. Jadi jangan takut menikah. Ya, ada zaman sekarang, yang penting sudah ada kerjaan, ada rumah, ada uang, sudah nggak perlu menikah katanya. Sampai sekarang anak-anak ruang saya di Batam sana. Sudah sejauh mereka ini nih, si Koko, si Agus, si Iman, Ica, si Rup surat di sana sudah berumur 30 kan surat. Ngasih gitu sana. Yang penting ada titel, ada uang, ada rumah, sudah ada kata ibu-ibu pun sudah umur segitu ya. Ngasih gitu sana. Ya, mudah mereka. Dia tonton lagi YouTube ya, biar mengerti mereka dalam hati saya. Jadi jangan takut menikah. Karena itu bagian dari kita melakukan perintah Tuhan, beranak cucu lah, penuhilah bumi geraya. Itu perintah Tuhan yang pertama sekali. Ya, di Alkitab ini kan itu. Tidak ada cara yang sempurna mana ada. Yang penting kalau udah orang tua bilang langsung menerima. Apalagi kalau udah ramah,
sopan sama orang tua, itu model utama. Jangan karena sama kau, yang penting sama kau dia baik-baiknya. Datang sekali dia ramah sama orang tuamu, dia heran apa tidak, baru. Kalau sini-sini dia belum mampu sih matanya, dia nggak beres itu. Tapi kalau kelihatan tapi nggak ada hartanya, terus keluarga ramah, sopan gitu, masuk ke rumah dengan sopan santun, baru harta yang dicari itu dia bersatu dalam keluarga ini. Ada anak muda, anak muda. Berapa orang yang diterima? Ada anak muda, terus iman. Yang buat suara kalian jangan lemas-lemas, katakan dengan yakin. Ada amin? Perempuan jangan lemas-lemas, dia juga kan seperti tidak. Cobalah dokter ini ya. Inilah sama dia video orang itu berlima orang satu mobil. Kata masih heran dari itu semuanya pilih. Dokter ini di dokter nih. Amat bisa aja. Dibaca sih orang anak ketawa dia setengah mati makan. Itulah kalau udah kumpul cewek-cewek, ya kan? Talak-talak pas sudah bebe. Kalau mulai kencangannya kenapa begitu? Nanti nggak konsentrasi nyetir. Jangan ya. Iya mah, awas kau. Saya ingatkan bilang. Iya mah. Baru seminggu yang lalu ada temannya dokter di sini juga, laki-laki mati sudah dilanggar truk, jaga malam. Dia mau nyebrang ambil duit, mungkin ngantuk-ngantuk dia truk. Yang bawa truk itu mungkin udah gila, udah stres atau lagi mabok kan? Dilindas di sini langsung mati di tempat agak kuat. Jantungan saya mendengar suara itu, tapi saya percaya. Mah, sampai dia bisa makan, mah udah anak Tuhan dijaga dipelihara Tuhan. Itu yang harus kau yakini. Anak Tuhan berbeda dengan orang dunia. Orang dunia itu tidak ada arti apa-apa. Bagaikan sama dengan yang di luar sana sekaki empat itu. Kalau nggak dalam Tuhan, nggak berharga. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita berharga. Biji mata, makanya jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh kau. Anak-anakmu itu juga, patenkan. Ya, jangan bangga kalau udah dapat titel, dapat ini, itu kau bangga. Tidak. Yang paling utama kita banggakan jika dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu kunci rahasia kesuksesan dan keberhasilan dan keberkatan. Itu tanamkan. Ini ibu sekarang banyak di sini 22 lah. Ini saya lihat jadi makanan kontak. Udah isinya agak teruslah dewasa. Nah, kemudian yang ketiga, 1 Korintus pasal 14 ayat 20. Ya, kita harus hati-hati bertindak. Nah, satu ayat lagi nih. Ya, silakan baca yang sudah ketemu. 1 Korintus pasal 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Amin. Amin. Ini. Kalau jangan sama seperti anak-anak dalam pemikiran, jadi anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadi apapun dipikirkan matang-matang. Ya. Sebelum kita bertindak, pikirkan matang-matang. Kalau anak-anak enggak lari saya sana, makan saja dia, ya kan? Kalau orang dewasa itu kan kalau makan yang jodoh, cuci tangan jodoh, itu kan sudah banyak ajaran yang dapat. Kalau sudah dewasa kan, seperti itulah kita juga bertindak untuk apapun dalam hidup ini. Jangan lupa berdoa. Amin. Supaya nanti akibat buruknya, baiknya kita bisa terima. Jangan karena kau ngambil keputusan buruk nanti, ya, terus kuring-kuringan. Orang Israel keluar dari tanah Mesir aja belum dari tanah Kanaan, ya, di perjalanannya banyak rintangan, ya. Itu sudah rencana Tuhan, itu sudah kehendak Tuhan, itu sudah rancangan Tuhan. Tapi di perjalanan mereka harus mengalami ujian ini, ya. Itu adalah maksud Tuhan. Tapi yang bersungut-sungut, akhirnya mereka bermatian di tengah jalan. Jadi kalau orang kerja yang bersungut-sungut nggak sampai kepada tujuan, balikan kemuliaan. Jadi jangan bersungut-sungut. Ada amin saudara? Supaya kau lihat yang indah disediakan Tuhan. Ya, karena itu dan itu untuk kita, Tuhan sedang ingin
berikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Satu ayat lagi, 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi tanda orang dewasa ditinggalkan sifat kekanak-kanak. Kita harus tahu sikap kanak-kanak kayak mana. Suka merajuk itu sikap kanak-kanakan, suka hanya dipuji saja itu anak-anak. Jadi harus kita meninggalkan itu tanda kedewasaan. Jadi firman Tuhan, ajaran Tuhan itu akan selalu menunjukkan di mana ya karakter-karakter kita, sikap kita yang masih kurang bagus, masih kanak-kanakan, masih bencong lah, itu semua itu harus diperbaiki. Harus kau minta sama Tuhan. Tuhan, emang aku masih kayak gini Tuhan, ubahkanlah aku Tuhan. Tuhan, ya kalau kau nggak minta ya nggak ada perubahan. Kalau kau nggak niat ya nggak ada perubahan. Tetap sama dengan. Karena itu mari kita tingkatkan, minta sama Tuhan perubahan. Kalau kita sudah berubah secara jasmani, pasti secara rohani pun kita berubah. Satu contoh paling konkret, kalau saudara rajin bergereja akan beda berkatmu, pertolongan Tuhanmu kepadamu daripada kau baju dulu. Kau bilang minimal itu bahasa Alkitab 1 kali 1 minggu. Tidak bisa kau hari Minggu, hari Kamis saudara. Makanya dia datang hari Kamis, wajib ya, karena itu hari Minggu. Mana ada orang berjualan hari Minggu biasanya? Karena Mas Said di hari Minggu ini ada acara-acara dia, atau keadaan darurat ya, keadaan darurat kita nggak salahkan juga keadaan situasi kondisi mereka kan. Tapi kita lah menyikapinya, tidak bisa Minggu Kamis, tidak bisa Kamis Minggu, wajib itu. Jadi nanti jangan mengeluh-mengeluh. Ada mana kayak gini. Kalau orang dewasa itu tidak perlu cari perhatian, dia memperhatikan baru benar. Ya, melayani lebih baik dari layani, memperhatikan lebih baik daripada diperhatikan. Itu tanda-tanda kedewasaan. Indahlah kelihatan, sujudlah kelihatan, damailah kelihatan pribadi kita. Kalau kita sudah semakin meningkatkan diri menuju kepada kedewasaan. Demikianlah firman Tuhan memberkati kita. Saya
tetap setia dan kuat dalam amalmu, karena aku menyertai setia engkau. Demikianlah firman-Mu. Ya Allah, segala